Oke, jadi baik. Di sini saya akan menjawab soal mata kuliah teknologi jaringan tentang static routing. Langsung saja kita mulai pengerjaannya. Di sini untuk poin 1 dan 2 dan 3 sudah selesai di setting. Dan di sini saya akan menyeting 4, 5 dan 6. Untuk soal nomor 4 yaitu permasalahannya dengan konfigurasi yang telah dilakukan. Ternyata setiap PC klien pada jaringan dosen, mahasiswa, dan pegawai baik untuk FST dan FIS belum dapat digunakan untuk mengakses web server unkriswina.ac.id. Untuk poin 5, di sini kita akan membuat PC klien tersebut dapat mengakses halaman web unkriswina.ac.id menggunakan browser masing-masing. Untuk poin nomor 6, pastikan connectivity test pada simulasi telah mencapai 100 atau 6 dari 6 pengujian koneksi berhasil dilakukan. Yang pertama, di sini saya akan merouting router FIS agar semua PC klien router FST dapat terbaca ke server. Oke, langsung saja kita masuk ke pengerjaannya, yaitu yang pertama di sini saya akan merouting router FIS agar semua PC klien di router FST dapat terbaca. Oke, langsung saja kita masuk ke router FIS. Di sini kita masukkan perintah N untuk masuk ke mode privilege dan conf T untuk masuk ke global config. Berikutnya kita masukkan IP router. Masukkan ini adalah hasil kalkulasi dari IP address klien dosen, yaitu 210.0.10.0. Spasi, masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0 spasi, masukkan hub router FST yaitu 30.0.0.1, lalu enter. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada PC mahasiswa dan pegawai. Caranya sama, yaitu di sini kita ubah IP root-nya. Yang pertama yaitu mahasiswa 20, lalu enter. Untuk mempermudah pekerjaan, di sini berikutnya saya akan mengubah IP root-nya 30 untuk pegawai, lalu kita enter. Selanjutnya kita akan routing router server dengan sintaks IP root subnet, masukkan subnet masknya yaitu 0.0.0. Berikutnya kita masukkan hubnya yaitu 255. Berikutnya kita masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.252. Lalu spasi, masukkan hubnya yaitu 20.0.0.1, lalu enter. Jadi di sini untuk soal nomor 4 sudah selesai pengerjaannya. Jadi di sini selanjutnya saya akan merouting router FST agar semua PC klien di router FIS
dapat terbaca ke server. Lalu kita masuk ke router FST. Oke, langsung saja kita masuk pengerjaannya. Di sini pengerjaannya hampir sama, yaitu masukkan sintaks N untuk masuk ke mode privilege dan conf T untuk masuk ke global config. Berikutnya kita masukkan IP root dengan IP rootnya yaitu 220.0.0.10.0. Berikutnya adalah kita masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0 and spasi, masukkan hubnya yaitu 30.0.0.2. Lalu di sini kita enter. Selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama pada PC mahasiswa dan PC dosen. Yaitu selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada PC mahasiswa dan pegawai. Masukkan IP root. IP rootnya yaitu 220.0.20.0 spasi, masukkan subnet masknya tadi yaitu 255.255.255.0 dan masukkan hubnya yaitu 30.0.0.0.2. Lakukan hal yang sama juga. Di sini saya mempermudah. Di sini saya merubah IP root. Berikutnya kita masuk IP rootnya pegawai yaitu 30. Lalu enter. Selanjutnya kita akan routing router server dengan sintaksnya IP root .0.0.0 spasi, masukkan subnet mask 30 yaitu 255.255.252 and spasi, lalu masukkan hubnya yaitu 30, masukkan hubnya yaitu 10.0.0.1 lalu enter. Jadi di sini sudah selesai untuk pengerjaannya. Berikutnya di sini saya akan merouting router FST dan FIS dengan cara klik pada router server. Caranya masih sama yaitu N untuk masuk ke mode privilege dan conf T untuk masuk ke global config. Berikutnya kita masukkan IP rootnya yaitu 210.0.10.0 dan masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0
dan masukkan hubnya yaitu 10.0.0.2. Berikutnya kita masukkan IP root-nya. Untuk IP root mahasiswa di sini kita ubah menjadi 20. Lalu kita enter. Lakukan hal yang sama juga di sini untuk IP root pegawai kita ubah 30, lalu klik enter. Kemudian kita akan merouting PC client yang ada pada router FIS dengan sintaks IP root 220.0.10.0 spasi 255.255.255.0 dan masukkan hubnya yaitu 20.0.0.2. Bentar. Lakukan hal yang sama juga yaitu di sini kita ubah untuk IP root mahasiswa 20, lalu enter. Lakukan hal yang sama juga untuk IP rootnya di sini kita 30 untuk pegawai, lalu kita klik enter. Jadi di sini sudah selesai pengerjaannya. Kita cek result. Ya, di sini saya sudah berhasil, yaitu selamat Anda telah berhasil menghubungkan semua klien dengan web Unkriswina. Berikutnya kita cek assessment-nya. Di sini sudah centang semua dan untuk connectivity-nya sudah 6/6. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.